Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi perilaku dan budaya dalam organisasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Rani Khairunisa, NIM 2019 017114. Yang kedua ada Aprilia Eno Asa, NIM 2018 017086. Yang ketiga ada Aryati Permatasari, NIM 2019 017118. Di sini dijelaskan pengertian dari perilaku organisasi, yaitu bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Yang selanjutnya itu ada pentingnya perilaku organisasi dalam sistem pengendalian manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen mempengaruhi manusia, dan sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya itu tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu ada keselarasan tujuan. Nah, keselarasan tujuan itu tujuan utama sistem pengendalian manajemen, yaitu memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan yang akan dicapai. Berikutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Norma tersebut mencakup yaitu etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua itu ada faktor internal. Faktor internal itu ada yang pertama ada budaya yang meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Yang kedua itu ada gaya manajemen yang merupakan faktor internal yang memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Misalnya itu gaya karismatik dan ramah oleh manajer terhadap bawahannya. Yang ketiga itu ada organisasi informal, yaitu dalam garis-garis pada bagan organisasi menunjukkan hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajernya. Yang keempat itu ada persepsi dan komunikasi. Dalam upaya meraih tujuan organisasi, para manajer harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Oleh karena itu, manajer menyerap informasi dari berbagai jalur, baik jalur formal maupun informal. Yang berikutnya itu ada tipe-tipe organisasi. Yang pertama itu ada struktur fungsional. Di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua itu ada struktur unit bisnis. Di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unitnya. Dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Budaya organisasi yaitu suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. 7 karakteristik utama dari budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, memperhatikan detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Yang keempat, orientasi pada orang. Yang kelima, orientasi pada tim. Yang keenam, keagresifan pada tim. Yang ketujuh, stabilitas. Selanjutnya, 3 tingkat budaya organisasi. Yang pertama,
budaya organisasi yang tampak atau visible, cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Yang berikutnya, budaya kuat lawan budaya lemah. Budaya kuat suatu budaya yang nilai luhur secara intensif dan disebarkan secara luas, misalnya dalam menanggapi survei manajemen. Jika sebagian para pekerja yang memiliki opini yang sama mengenai misi dan nilai organisasi. Selanjutnya, budaya lemah. Sebaliknya, dalam menanggapi survei manajemen, para pekerja memiliki opini yang besar atau yang sangat besar variasinya. Budaya versus formalisasi. Formalitas yang tinggi akan menciptakan prediktabilitas, ketertiban, dan konsistensi. Dan suatu budaya yang kuat akan mencapai tujuan akhir yang sama tanpa kebutuhan akan dokumentasi. Maka formalisasi dan budaya adalah dua hal yang berbeda menuju pada tujuan yang sama. Selanjutnya itu ada fungsi budaya. Yang pertama itu, budaya memiliki peran untuk mendefinisikan batasan. Yang kedua itu, menyampaikan suatu perasaan akan identitas bagi para anggota organisasinya. Yang ketiga, ada budaya akan memfasilitasi komitmen pada segala sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri atau individu. Yang keempat itu, ada mendorong stabilitas dari sistem sosial. Dan fungsi budaya yang terakhir itu ada pengambilan perasaan dan mekanisme pengendalian yang membimbing dan membentuk tingkah laku dan perilaku dari pekerjanya. Merupakan persepsi yang tersebar yang memiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Aspek budaya ini seperti semangat tim pada level organisasional. Ketika seseorang memiliki perasaan umumnya yang sama mengenai apa yang terpenting atau seberapa baik bekerja suatu hal, maka efek tingkah laku ini akan menjadi semakin besar daripada sebagian individu. Organisasi budaya yang etis. Iklim kerja yang beretika yang merupakan konsep yang tersebar mengenai perilaku yang benar dan salah tempat kerja yang mencerminkan nilai organisasi sebenarnya dalam membentuk keputusan. Selanjutnya, budaya dan inovasi. Budaya dapat mempengaruhi inovasi dari suatu perusahaan. Seringkali perusahaan yang inovatif dikendalikan dengan budaya keterbukaan mereka, tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi, dan budaya yang mempercepat. Misalnya pada perusahaan Alexion Pharmaceutical, pembuat obat penyelamat hidup, kunci bagi inovasinya yang terus-menerus adalah suatu budaya kepedulian yang mendorongnya untuk mengembangkan obat-obatan yang dapat menyelamatkan para pasien yang memiliki penyakit langka, bahkan ketika para pasien yang terkena hanya sedikit, tetapi biaya pengembangnya sangat tinggi dan profitabilitas keberhasilannya rendah. Selanjutnya, budaya sebagai sebuah kewajiban. Institusionalisasi, sebuah kondisi di mana yang terjadi ketika suatu organisasi mengambil hidup sendiri, terpisah dari para anggotanya, dan bukan barang atau jasa yang diproduksi, serta memperoleh keabadian. Hambatan bagi perusahaan. Budaya merupakan sebuah kewajiban ketika nilai yang diberikan tidak sesuai dengan mereka yang memajukan efektivitas organisasi. Hambatan pada keanekaragaman. Ketika merekrut para pekerja yang berbeda dari mayoritas dan ras, umur, gender, kecacatan, atau karakteristik lainnya yang menciptakan sebuah paradoks. Selanjutnya, hambatan pada akuisisi dan merger. Akuisisi dan merger akan menggabungkan dua budaya perusahaan ini menyebabkan masalah. Faktor utamanya adalah finansial dan sinergi produk.
Selanjutnya, menciptakan dan mempertahankan budaya. Pencipta budaya terjadi pada 3 cara. Yang pertama, para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapat dan merasakan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Cara yang kedua, menanamkan dan menyosialisasikan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap para pekerja. Ketiga, perilaku dari para pendiri sendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dengan mereka dan menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Terdapat 2 paksaan dalam mempertahankan suatu budaya. Yang pertama, pemilihan. Tujuan secara eksplisit dari proses pemilihan adalah untuk mengidentifikasi dan merekrut para individu dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan untuk bekerja dengan berhasil. Kedua, manajemen puncak. Tindakan dari manajemen puncak juga memiliki dampak utama terhadap budaya organisasi. Menciptakan budaya organisasi yang beretika. Cara para manajer menciptakan budaya organisasi yang beretika dengan mengikuti beberapa prinsip. Yang pertama, menjadi panutan yang terlihat. Kedua, mengomunikasikan ekspektasi yang beretika. Ketiga, menyediakan pelatihan yang beretika. 4. Pemberian imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Dan terakhir, menyediakan mekanisme perlindungan. Selanjutnya, menciptakan budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang positif merupakan suatu budaya yang menekankan pada pertama, membangun kekuatan pekerja, kedua, memberikan imbalan yang lebih daripada memberikan hukuman. Terakhir, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari individu. Selanjutnya, spiritualitas dan budaya organisasi. Spiritualitas di tempat kerja adalah pengakuan bahwa orang-orang memiliki kehidupan dari dalam yang memelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat yang terjadi dalam konteks komunitas. Kedua, karakteristik dari suatu organisasi yang spiritual. Konsep dari spiritualitas di tempat kerja yang ditarik dari pembahasan sebelumnya mengenai nilai, etika, motivasi, dan kepemimpinan. Terakhir, mencapai organisasi yang spiritual. Banyak organisasi yang telah meningkatkan karakteristiknya akan spiritualitas tetapi memiliki kesulitan dalam menempatkan prinsip-prinsipnya ke dalam praktik pelaksanaan. Beberapa tipe dari pelaksanaan dapat memfasilitas suatu tempat kerja yang spiritual, termasuk mereka yang mendukung keseimbangan antara pekerja dengan kehidupan. Para pemimpin dapat mendemonstrasikan nilai, tingkah laku, dan perilaku yang memicu motivasi secara intrinsik dan perasaan untuk dipanggil melalui tempat kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Salam.